Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Bang Tomo di channel Chooser Android. Kali ini gue mau review custom ROM CR Droid 7.14 yang developernya itu Kevin Voss. Untuk beberapa nanti gue akan coba tes game juga nih. Ini gue udah install game baru nih, PGR. Coba lihat dulu Play Store bentar. Ignition kalau nggak salah. Ini dia, nih tuh, tadi gue udah install game ini, Punishing Raven. Nanti gue bisa review customer ini, dan nanti gue bikin lagi videonya game ini sama game Honkai Impact-nya. Oke guys, langsung ke setelan tentang ponsel versi Android. Nah, CR Droid versi 7.14 tuh, untuk update keamanannya 5 Januari 2022 dan memakai kernel Linux ya. Ini memakai kernel bawaannya Linux. Kan kernel itu ada 3 ya. Ada kernel GCC, ada yang kernel Linux, ada kernel Slang, ada juga kernel yang Proton kalau nggak salah itu. Pokoknya banyak lah, ada Purcha, jenis asli kernelnya ya. Ada juga kernel dari Google-nya langsung gitu. Untuk ketahanan baterainya, menurut gue rekomendasi sih buat gamenya, buat daily maupun penggunaan sehari-hari. Custom ROM ini buat gue rekomendasi gitu. Sistem bagian gestur, untuk gestur ada 2 fitur doang. Fiturnya itu ya begitulah. Nah ini udah ada ininya tuh, di GR Droid 7.13 juga ada tuh, maintainernya Kevin Voss. Ini buildnya 31 Januari 2022. Nah untuk pengaturan CR Droidnya, ada pengaturan icon bar. Icon bar ini buat nampilin icon-icon yang enggak ada di bar, malah ada di status bar. Untuk posisi jamnya gue lebih suka yang di tengah ataupun pusat. Nah ini jamnya tuh, tampilkan detik tuh, gaya ikon signal yang lama. Ini nih, bentar, ini kan udah Android 11 nih ya. Android 11 ya gak usah ditanya-tanya lagi lah, udah pastilah Android 11 mah data selulernya bisa, nggak usah tes data seluler lagi. Nah untuk jarak mundur baterainya tuh, ini udah kayak Android 12 punya gitu, ada ikon mendatar ke kanan ataupun ikon mendatar ke kiri. Tuh gambarnya, lihat gambarnya, ada gambar baterainya tuh. Baterai, nah ini buat itu tuh kayak ngaktifin baterai barnya gitu, ketebalan tuh ya. Tuh lihat kan, kalian bisa lihat yang warna kuning tuh. Nah itu dia itunya, barnya ya. Nah, untuk setelan cepatnya, ini kolom potret. Ini kan potret itu masih keadaan HP ke bawah gitu, belum rotasiin. Ini kan tuh ada 3 kolom tuh. Nah coba gua keempatin tuh, dia 4 kolom jadinya gitu. Kalian bisa setting sendiri aja, penggunaan data harian. Nah, tampilkan perkiraan baterai, dia akan muncul di tuh dia ada tulisannya tuh, hingga jam 2.30 header custom. Nah header penyedia koleksi gambar, coba yang ini
coba lihat ke atas, tuh kan ada gambarnya. Begitulah gunanya customisasi. Untuk bagian layar kunci, bagian cuaca fitur cuaca diaktifin. Filter sini sampul media, gue matiin aja. Animasi pengisian daya kilat. Getarkan kawasan sidik jari, bergetar ketika pembukaan sidik jari sukses. Gak usah buat apa gitu. Menu daya aman, izinkan tindakan menu daya hanya setelah potensi. Nah, kalau misalkan fitur diaktifin, terus ponsel kita masih terkunci layar, terus kita pengen nyalain daya kita lewat kunci layar, dia nggak bakal muncul menunya gitu, menu buat matiin dayanya. Ini gua aktifin aja. Navigasi, nah ini buat kalian yang tombol navigasi yang di bagian touchscreen-nya gitu, yang di bawah nih, itu udah nggak berfungsi. Nah di Android itu disediain fiturnya ini gitu. Nah sini kita bisa animasi pixel aktifin, tuh ada animasi pixel ala pixelnya, balikan total tak begitu. Nah di sini kalian bisa milih kalau emang itunya gitu udah parah rusaknya di tombol navigasi bawaannya. Nah kalian pilih aja, bisa ringkas, bisa efisiensi ke kiri, bisa juga efisiensi ke kanan. Nah, ke kanan kayak gitu. Ringkas aja sih menurut gue. Ini gue matiin karena tombol navigasi gue masih berfungsi. Gesture system, ini yang kayak tadi itu di matiin bagian tombol. Menonaktifkan tombol hardware. Nah ini terserah kalian sih. Kalau misalkan ini fitur diaktifin, tapi padahal tombol navigasi yang bawaan touchscreen jalan itu yang di bawahnya ini masih berfungsi, terus kalian pengen dinonaktifin, kalian tinggal pencet ini dan tombol navigasi bawaan kalian akan nonaktif. Nggak bakal bisa, cuma nyala lampu latarnya doang gitu. Klik untuk tangkapan layar sebagian, klik pendek volume turun dan daya untuk tangkapan layar sebagian. Gak usah gitu. Antar mau ke pengguna, tampilan ambient, tuh ya begitu tuh. Penampilan musik perlihatkan penampilan ambient ketika track musik baru dimainkan. Oh ya, gue lupa matiin ininya di tombol navigasinya. Sudut melengkungnya ini mah gak usah sih, ini buat yang HP-nya, buat layar poni doang. Buat Mido mah gak rekomendasi. Nah untuk pengaturan gaya desain material 2 gimana tuh. Nah kalian lihat yang ininya nih, kalian lihat yang ininya ya, nanti ya tuh, lihat yang itunya tuh nanti bakal berubah nih setelah gua pindahin ke OnePlus. Tuh berubah, sempit, berubah ke Telegram, berubah juga. Gue lebih suka yang desain OnePlus. Nah begitu. Nah ya ini aktifin dulu. Nah antar muka nih. Nah gaya navigasi barnya nih,
kalian lihat navigasi yang di bawah ini nih. Lihat navigasi yang di bawah itu tuh, yang ini tuh, itu tuh, itu ini tuh, itu tuh. Kalian liatin, nanti akan berubah nih gaya navbarnya. Asus tuh berubah. OnePlus ini gaya One UI. One UI itu gayanya operasi Samsung gitu. Atau Tecno-Camon, ini gayanya LG. Gue lebih suka yang One UI punyanya Samsung. Pemberitahuan untuk yang fitur yang jantung nih gue belum tahu sih. Kalian bisa ini sendiri lah gitu. Lampu baterai, nah kalian juga bisa setting gitu saat pengisian daya mau pas. Nah ini kan baterai lemah, udah pastilah warna merah itu mah. Nah untuk posisi yang kedua nih, nah menurut gua jangan langsung warna kuning gitu, nggak efisiensi. Kita ubah ke warna pink gitu, yang lebih mempesona gitu. Habis warna pink baru ubah ke warna biru muda atau hijau muda lah, gimana gitu kayak gitu. Oke, nah baru warna hijau tuh kayak gitu kan, nyambung tuh warnanya. Lampu notifikasi gua matiin aja karena boros baterai. Semakin kalian menyalakan lampu notifikasi, semakin kalian banyak penggunaan baterainya juga gitu. Suara, sekarang ke bagian suara. Bergetar saat terhubung, bergetar saat terputus. Nah, ini ada mode permainan. Nanti mode permainan gua ini di video yang selanjutnya. Biasanya untuk menangkap layar ini bisa fiturnya. Pengisian pintar, nah kalau kalian diaktifin, nah batas akhir picu ini 80%, nanti dia bakalan berhenti di persen yang ke 80, atau kalau baterainya udah 80% dia akan berhenti secara otomatis pengecasannya gitu. Ini gue matiin karena gue pengen ngecasnya nyampe full gitu. Tapi ini fitur ini juga bagus sih ngecasnya. Kalau misalkan minimal baterai itu nyampe 90%, nah itu kenapa sampai 90%? Karena untuk menghemat lagi, untuk memperpanjang masa pakai baterai kita gitu, mencegah cepat melendung gitu. Deteksi dalam saku tentang CR Droid-nya atau beginilah. Nah untuk penyimpanan, untuk sistem bawaannya 7,6, dan coba nih di tampilan, oh nggak ada perangkat terhubung, preferensi koneksi. Nah untuk Bluetooth transmisi, percetakan, Chromebook, berbagai langsung itu semuanya udah bisa, jadi tenang aja gitu. Untuk WiFi nggak ada bug, terhubung aja tuh. Untuk hotspot, untuk data seluler nggak ada bug. Untuk hotspot gue nyalain nih tuh, hotspot nyala, gue matiin, gue nyalain lagi, nyala tuh. Berarti hotspotnya fix, nggak ada bug. Oke, kurang lebihnya segitu aja sih. Ya nggak ada ini lagi gitu yang harus di. Oh ya, bagi kalian gitu yang suka pixel launcher gitu, nah
kegunaan pixel launcher itu buat apa? Nah, dia buat ngadain fitur pilih kayak gini tuh, adain pilih kayak gitu tuh, pixel launcher tuh kayak gitu tuh. Maaf guys, agak terlalu berisik ini. Teman saya lagi nyanyi. Oke, karena lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.